Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersama wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Nah, kita berjumpa kembali setelah kita libur beberapa pekan karena libur terakhir itu di 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, kemudian ditambah lagi 2 pekan setelah Idul Fitri. Alhamdulillah ya sekitar 3 pekan ya, alhamdulillah sudah kangen rasanya ya, insya Allah bertemu dengan acara-acara live interaktif di Fatwa TV, juga terutama kepada asatizahnya. Tentunya kita kangen karena kita merindukan ilmu-ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Nah, agar kita bisa menimba ilmu kembali gitu ya, barakallahu fikum. Dan semoga kita memiliki perasaan yang sama, begitu juga saya juga teman-teman dan pemirsa Fatwa TV di rumah. Dan jika ingin bertanya, ada 2 line. Kita udah sediakan 2 jalur. Jalur pertama 021 212 32333. Ya, pakai depannya 021. Dan yang kedua jalur WhatsApp call, telepon WhatsApp, ditelepon ya, jangan di teks, nggak kebaca, nggak kedengeran. 0821 7000 6087, 706087, depannya 0821 ya. Kami tunggu teleponnya dan kami menitip pesan kepada penelpon via WhatsApp itu mohon dicari lokasinya bergeser ke sinyalnya yang kuat. Jadi supaya lancar itu ya, nggak putus-putus gitu ya suaranya ya, barakallahu fiik. Dan tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan, Ustaz. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah kemudian. Ya, sama-sama. Taqabbalallahu. Selamat para pemirsa Fatwa TV, semoga Allah menerima amalan-amalan kita yang kita lakukan di hari-hari yang mulia. Amin. Allahumma barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas doanya. Pada doa pada hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, iya Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya, dan semoga ini acara ini Allah langgengkan dan usia antum dipanjangkan dalam ketaatan kepada Allah. Pemirsa juga tidak henti-hentinya untuk menimba ilmu. Begitu Ustadz. Ustadz, lebaran kemana Ustadz? Lebaran ke masjid salat Id. Sama semua juga gitu Ustaz. Alhamdulillah. Sama. Semua orang muslim sama ya. Iya, alhamdulillah. Maksudnya di Jakarta, di Cibubur aja atau pergi keluar kota? Ke Sumedang, tempat keluarga besar istri. Wah, Masya Allah. Oh, di Sumedang ya. Wah, sedang lah, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat lah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya tahun-tahun yang lalu sering ke Pekanbaru. Ya. Ya. Sekarang di Sumedang lah. Oh iya, bergantian ya, Masya Allah, adil tuh. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, alhamdulillah istri ana cuma 1 sehingga cuma 2 kota. Kalau lebih capek gilirnya. Tahun ini di sini, tahun ini di sini, tahun ini di sini. Digilir ya tuh. Iya ya benar ya, alhamdulillah 1 ya. Iya begitu deh. Iya alhamdulillah. Itu pemirsa ya, itu tadi Ustaz sedikit bercanda dan semoga kita bisa tersenyum jadi ya. Alhamdulillah 1. Handphone saya 1 buat apa? Istri saya 1 buat apa? Handphone 2 katanya gitu ya. Iya Ustaz. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fikum atas pembukanya tadi. Kemudian Ustaz, kami di awal pertemuan setelah Lebaran ini pertama kali mengawali ingin meminta nasihat dari antum seperti biasa, bukan seperti itu, tapi kami biasakan akan untuk mendapatkan nasihat dan peringatan kalau bisa. Semoga peringatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kemudian ini Ustadz, bagaimana Ustadz, maklum ya Ustadz, beberapa yang terjadi fenomena sekarang itu pedagang-pedagang Ustadz. Kasihan deh teman-teman kita yang di Tanah Abang Ustadz.
atau di pasar-pasar yang lain lah, yang gedung ruko-ruko gitu ya, yang pusat perdagangan seperti furniture atau apa aksesoris atau apa, itu mereka sepi Ustaz sekarang. Pedagang offline itu sepi, Tanah Abang sepi. Terus yang ramai itu ya platform sosmed itu ya, yang huruf double T, terus kemudian ada S, ada T, gitu, terus seperti itu. Terus kemudian bagaimana namanya? Apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi seperti ini? Istilahnya, apakah mereka harus banting setir, menutup tokonya, mereka hanya menyediakan gudang aja? Terus karena biasanya kalau setiap di live sosmed itu atau e-marketing gitu ya, online marketing gitu, itu biasanya yang pembawa acaranya itu hampir semua wanita dan ya seperti itu Tat. Saya jadi betah ngeliat ya. Astagfirullah. Maksudnya begitu, jadi terpaksa harus begitu. Jadi kalau laki-laki ratenya kurang laku Ustaz. Gimana ya? Ya menarik biasanya begitu. Nah, seperti nggak cuma aksesoris wanita. Kalau pakaian wanita pantas lah yang jual wanita. Tapi ini misalnya peralatan yang listrik yang jual wanita juga. Ini yang nggak ada hubungannya dengan wanita yang jual wanita juga gitu. Terus mereka cantik-cantik gitu. Itu apa mereka harus banting setir gitu ya? Di Tamrin City mana itu, kasihan Ustaz. Gimana Ustaz? Mau nasihatnya atau semangatnya dari antum untuk mereka gitu Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Salah seorang ulama salaf, ulama salim, ketika kaum muslimin mengadukan kepada beliau tentang krisis ini, krisis itu, kata beliau, wa malladhi yaghummukum fa innal ladzi yarzuqukum fil ghala huwa alladzi razaqakum fi ar-rukhas. Apa yang menyebabkan kalian menjadi gundah, menjadi bersedih dan seterusnya? Yang memberikan rezeki kepada kalian saat barang tinggi, saat kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Dia juga yang memberikan rezeki pada saat ekonomi stabil, barang murah. Yeah. Ya. Hal itu yang penting dipahami dan diyakini oleh setiap kaum muslimin, baik sebagai konsumen ataupun sebagai pedagang. Yang memberikan rezeki pada saat dulu Anda berjaya, pada saat di daerah situ merupakan daerah perdagangan pakaian terbesar di Asia Tenggara. Betul. Dengan transaksi termasuk transaksi terbesar di Indonesia perharinya. Iya. Ya. Sekarang saatnya Allah balik. Aduh. Ya. Iya. Maka yang memberi rezeki Anda di waktu Anda sukses, ketika rezeki Anda seret, dia juga yang memberi rezeki Anda. Iya. Maka sebagai seorang hamba, Anda berikhtiar, iya. Tapi ketika ikhtiar itu sudah dilakukan maksimal, tawakal Allah. Ya. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yaitu dahulu Anda sukses, itu Allah juga. Sekarang kondisi begini, Allah menginginkan begini. Ya. Apa yang perlu disediakan? Perlu ada yang membuat Anda menjadi stres, kemudian malah menentang takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti itu ya ikhwan. Adapun memaksimalkan ikhtiar, tidak ada masalahnya. Ketika orang masuk jual online, Anda jual online juga. Ya. Dalam syariat boleh jual online kecuali emas, perak, dan uang. Ya. Yang lain boleh, baju, pakaian, fashion, boleh Anda jual. Dan ketika menjual, orang-orang menjual dengan menggunakan cara-cara yang tidak dihalalkan syariat, yang haramnya jangan ikutin. Yang halalnya dengan cara online tidak ada masalah Anda ikutin. Tapi yang haramnya jangan ikutin. Mereka menggunakan wanita cantik, kemudian
auratnya terbuka, Iya. belum lagi kemudian suaranya mengundang syahwat Iya. dan seterusnya. Itu tinggalkan. Iya. Ya, itu tinggalkan. Ya. Iya. Dan itu memang strategi marketing. Iya. Maksudnya strategi marketing. Kenapa yang Anda tanyakan tadi, Ungki, Iya. bahwasanya peralatan-peralatan pria yang hanya pria menggunakan. Anda lihat iklan traktor. Iya, iya. Itu perempuan yang foto di situ. Padahal ngapain perempuan mau beli traktor, nggak mungkin. Iya. Iklan alat-alat pertukangan, iklan besi, ya, toko-toko besi, ya perempuan. Emang perempuan mau angkat besi, mau apa? Iya. Ya, Iya. tapi mereka tahu. Dalam psikologi marketing dagang, bahwa penggunaan wanita-wanita cantik yang membuka auratnya dan mendayu-dayu itu tujuannya agar, kan Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin adhabu bilubbir rajulil aqili min ihdakunna. Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menghilangkan cara berpikir normal, kecerdasan seorang laki-laki daripada kalian wanita. Iya. Ya. Maka bapak-bapak sebetulnya ingin beli durian. Nah. Tapi lihat iklannya adalah iklan oleh perempuan, iklannya adalah alat tukang. Dia bilang, saya juga perlu nih alat tukang. Otaknya sudah perlu, iya perlu. Tapi kan tujuan Anda tadi mau beli durian. Iya. Ya, otaknya sudah tercuci dengan ya syahwatnya tadi. Rasulullah mengatakan itu. Dan itu mereka manfaatkan untuk menarik. Bagi Anda seorang pedagang muslim, jangan lakukan itu. Iya. Karena biasanya orang tertipu dengan cara marketing seperti itu. Nanti ketika dia sadar kembali ke rumahnya, istrinya teriak-teriak, baru dia sadar. Ngapain beli Tadi ini? kita beli duren. Mana durennya? Kau bawa alat tukang. Panjang ceritanya lah. Pak Ahmad dulu pernah bertukang, sekarang ingin memajukan lagi semangat bertukangnya. Padahal gara-gara tertipu lihat iklan. Iya. Perempuan cantik menjualkan alat pertukangan. Iya. Seperti itu. Pada saat itu dia baru menyesal. Iya, betul. Oh iya ya, tadi. Ya. Kalau sebagian pedagang dengan pencahayaan seolah-olah, cakep banget warnanya. Iya, betul. Bawa ke rumah tidak seperti awal lagi. Iya. Sebahagian dengan desain meletakkan di dekor yang sangat cakep sekali. Iya. Di rumah di tempat yang sama, lah kok banyak nyamuk ya dekat sini? Ya. Warna hitam sih. Walhasil hal ini, cara seperti itu adalah cara yang membuat para pembeli tidak objektif melihat barang, dan tentu bagi pedagang muslim ini berdampak kepada tidak berkahnya perdagangan Anda. Iya. Bagaimana menjual beli barang yang cacat, menjual dengan cara seperti tadi sehingga pembeli tidak bisa berpikir panjang. Ya. Iya. Ini juga merupakan memang dapat rupiah Anda tapi tidak ada berkahnya. Iya. Rasulullah SAW mengatakan, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa idza sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila kedua-duanya jujur dan menjelaskan kekurangan cacat barangnya, ya, ditampilkan apa adanya tanpa dipoles, tanpa diberikan pencahayaan khusus, tidak ditempatkan di tempat yang memberikan aura berbeda dengan lainnya,
tidak disajikan oleh wanita yang cantik, Hmm. normal dia jual barang bukan menipu mata orang. Iya. Sehingga orang mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kehendak hatinya. Bukan dia tertipu. Betul, Ustaz. Allah. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Dia itu seperti itu dan nasihat dari antum, dan semoga pemirsa yang sedang lesu perdagangannya di toko-toko di Tanah Abang atau toko pusat-pusat grosir yang di ruko-ruko besar ya, yang terintegrasi seperti itu, tetap semangat dan tidak, tadi Ustadz Arwandi bilang tidak dilarang dalam Islam untuk menjual secara online. Cuma perhatikan tidak ada unsur sebaiknya dan harusnya tidak boleh dengan unsur ada mengandung maksiatnya ya, begitu, barakallahu fikum ya. Dan saya aja jadi pegawainya yang jual, jangan cewek, bahaya. Ya, berikutnya ini ada telepon baru, ini kita sapa penelpon barunya. Alhamdulillah, coba dari hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak hamba Allah di Sumatera Barat, betul? Ya, Pak. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Erwandi Tarmizi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz izin bertanya tentang yang pertanyaan itu Jelas. mungkin sudah sebulan lebih Ustaz, sebelum bulan Ramadan, Ustaz. Jadi kan boleh menggunakannya untuk dia, asalkan tidak ada persyaratan tertentu. Halo Bapak, Hanya harus 9. Bapak, maaf Bapak, bisa bergeser Bapak, cari sinyal yang kuat Bapak, bergeser karena suaranya hilang timbul suaranya. Jadi bergeser Bapak, cari sinyal yang kuat Pak, mungkin agak dekat jendela atau dekat pintu keluar gitu, sehingga sinyalnya tidak putus-putus suara Bapak. Bisa? Coba deh, coba tes lagi Pak. Sudah jelas, Pak. Masih Pak, bergeser Bapaknya bergeser ke ruang yang lain mungkin. Ini pakai WhatsApp kan? Coba lagi Bapak. Iya, Halo, Assalamualaikum. sudah, Pak. Nah, ini sepertinya sudah. Coba silakan disampaikan lagi dari ulang pertanyaannya dari awal. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya tentang ijazah nyontek yang sudah lebih dari 1 bulan lalu sebelum Ramadan. Jadi kan boleh menggunakan ijazah tersebut untuk ya, asalkan tidak Terputus. syarat. Mohon maaf, saya tidak mendengar Harus dengan baik. dan jika disyaratkan itu Sebentar. bisa mencapai tanpa adanya ketentuan tadi. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, jadi universitas ini tidak mensyaratkan nilai tertentu atau mensyaratkan tapi nilainya memenuhi tanpa nyontek. Begini, Bapak Universitas ini menyediakan Bapak di Sumatera Barat, coba Bapak diputus dulu. Nanti diterima oleh admin, nanti admin yang akan mendengarkan suara Bapak mungkin lebih jelas ya dari karena nanti kru Fatwa TV akan mencatatnya untuk kami ya, secara voice juga bisa kepada kami sehingga nanti Ustadz tidak salah jawab karena pertanyaannya terputus-putus, suara Bapak terputus-putus ya. Ini sinyalnya mungkin di daerah yang kurang kuat sehingga mungkin daerah towernya itu kurang, operator Bapak kurang lengkap mungkin di satu, masih jauh dari towernya mungkin ya. Silakan Bapak putus dulu teleponnya, terus telepon lagi nanti biar dilanjutkan oleh teman kami yang akan memfollow up, menampung pertanyaan Bapak. Nanti teman kami yang akan memberikan kepada saya. Begitu ya Bapak. Jazakallah khairan, terima kasih banyak sudah telepon ke Fatwati. Telepon lagi ya Pak ya. Kami tunggu teleponnya. Jazakallah khairan. Iya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan pertama Ustadz dari Nurul di Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru. Gini, bunyi pertanyaannya adalah Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz, saya memiliki usaha jasa transfer uang yang dimana jika pembeli ingin melakukan transfer, saya kenakan biaya sebesar 5.000. Pertanyaan saya, jika seseorang pelanggan menghubungi lewat WA untuk ditransferkan, namun pembayaran dilakukannya besok hari.
Nah, apakah uang jasa 5.000 itu terhitung riba ya Ustadz? Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Nah, pertama, wallahu a'lam, saya tidak tahu aturan di negara kita tentang jasa transfer. Karena sebagian negara seperti di Saudi Arabia, ya, itu dilarang dilakukan dengan cara perorangan untuk tujuan bisnis atau tujuan di penerimaan jasa. Ya. Ya. Di Indonesia saya tidak tahu legalnya seperti apa. Ya. Ya. Baik. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama, Ya. penting Anda perhatikan karena nanti Anda buat usaha ternyata bertentangan dengan aturan negara setempat, tentu Anda mendapatkan banyak kesulitan. Dalam pandangan syariatnya, kalau transfer dalam mata uang yang sama, ya serahkan kepada Anda rupiah, nanti Anda serahkan rupiah lagi kepada rekening yang dituju atau alamat yang dituju, tidak ada masalah dengan cara seperti yang Anda sampaikan tadi. Iya. Itu bayaran uang jasa, besok baru dia bayarkan. Boleh. Oh gitu. Jadi uang jasanya diberikannya setelah berbarengan dengan uang itu, gitu Ustaz? Atau bagaimana? Berbarengan uang yang ditransfer belakangan? Kalau yang dia tanyakan tadi, dia transfernya duluan 5.000-nya besok. Iya. Oh iya, benar. 5.000-nya? Mungkin konsumennya khawatir itu tidak sampai. Oh iya, bisa saja begitu. Ya. Iya. Secara syariat boleh. Oh alhamdulillah, seperti itu ya, secara boleh ya, alhamdulillah. Baiklah. Tapi Ustaz, boleh ada jangka waktu nggak Ustaz? Ada batasan jangka waktu Ustaz? Kalau dia telat yang 5.000-nya tuh sampai sepekan misalnya gitu, gimana Ustaz? Ya tetap 5.000, nggak boleh bertambah. Iya. Iya, seperti biar admin ya, nggak boleh persentase ya admin ya Ustaz ya. Sekian tetap biasa ya, patok ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian ada telepon teman? Belum ya? Kita lanjut. Ini pertanyaan berikut ini dari Abdullah di Kepulauan Riau, Kota Batam. Begini bunyinya. Bismillah. Izin bertanya Ustadz Erwandi, bagaimana hukumnya penggunaan nilai manfaat dari setoran dana haji yang 25 juta untuk haji? Tanda tanya. Terus, Ana cari-cari belum ada pembahasannya. Yang Ana tahu, investasi syariahnya memakai standar MUI yang sedikit longgar, titik. Mirip dengan BP Jam Sostek, sekarang sudah ada pilihan untuk diinvestasikan secara syariah sesuai standar DSN MUI, titik. Apakah kalau kita ikut ini, apakah nanti jadi halal bagi hasil atau nilai manfaat dari investasi Jam Sostek ini? Syukran jazakallahu khairan. Jam Sostek atau haji tadi pertanyaan? Tadi haji Ustadz. Hukum penggunaan manfaat nilai manfaat dari setoran dana haji 25 juta untuk haji. Terus Anda itu? Iya itu. Pertanyaannya. Iya, itu begitu. Bukan pertanyaan Jam Sostek kan ya? Nah, dia ada mirip, dia bilang beliau ini bilang mirip dengan BP Jam Sostek gitu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau pertanyaannya tentang dana setoran kuota porsi haji 25 juta dikembangkan oleh BPKH atau badan pengelola keuangan haji. Yeah. Ya. Maka mereka melakukan hal yang halal, tentu berdampak kepada kebaikan semuanya. Yeah. Bila ada sesuatu hal yang syubhat atau memang melanggar syariat, tentu Anda tidak berdosa. Karena Anda kan sudah store uang, itu uang jadi milik dia lah. Oh iya. Ya. Jadi milik dia. Dia gunakan dengan cara pengembangan riba, ya urusan dia. Iya. Dia yang berdosa. Kecuali Anda menitipkan uang kepada dia. Iya. Atau meminjamkan uang kepada dia.
Tidak, Anda bukan menitipkan uang, bukan minjamkan uang kepada badan penyelenggara haji. Bukan penyelenggara haji tersebut. Ya, di Kemenak tadi Dirjen Hajinya itu Anda bukan nitip uang. Oh iya. Tapi Ya, bukan. Anda membayar. Iya. Cicilan. Membayar sebagian ya untuk berangkat dalam waktu tempo sekian. Iya. Dengan ada syaratan pertambahan. Nah, Berarti tidak jelas nanti berangkatnya jelas, tapi pembayarannya tidak jelas dari awal akad. iya. Apakah ini dibolehkan? Ini berarti akadnya mengandung unsur gharar. Ya. Iya. Dan gharar salah satu akad yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya, Ustaz. Maka tentu kasus besar seperti ini di mana melibatkan jutaan kaum muslimin yang ada di Indonesia, tentu kalau ingin memberikan solusi, menyatakan solusi, harus dari berbagai pihak dan berbagai sudut, ya. Hingga, tapi saya melihat dari satu sisi tadi, ini termasuk akad yang dilarang. Oh iya. Begitu ya, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, Ustaz ya. Udah ternyata itu Anda tidak bisa apa-apa, mau apa boleh buat. sudah ditunjuk, ada yang mengatur dan ya pasrah aja Ustaz. Jadi dana itu bukan pinjaman, kita minjamkan kepada dia, dia dititipkan nanti akan untuk pembiayaan haji tersebut ya, saya dititipkan ya, ya, bukan dipinjamkan oleh kita ya, bukan ya Ustaz ya. Jadi terserah, iya betul. Bukan dipinjamkan, bukan itu, Anda beli ke dia jasa. Oh beli ya, beli cuma nyicil ya, cuma udah beli dengan cara tidak tunai. Iya, tidak. Cuman masalahnya harganya berapa, tidak ada harganya berapa. Nah itu yang repot. Bayar dulu 25 juta. Iya. Sehingga harganya tidak jelas, karena nanti ada pertambahan lagi. Iya. Aduh. Kalau harganya jelas, maka tidak ada masalah. Ya, semoga. Tapi karena ada tidak jelas, maka mengandung unsur gharar. Iya, Ustaz. Paham Ustaz, paham. Ya begitu ya Bapak Abdullah yang menyaksikan acara ini, semoga bisa pahamnya. Jadi kita tidak bisa buat apa-apa karena sudah itu semua regulasinya sudah diatur. Ya berbaik sangka kepada Allah, semoga Allah lancarkan ya, Allah memudahkan urusan Bapak ya Pak Abdullah. Kemudian ini kembali ke mungkin yang penelpon yang tadi ya, Mbak Allah di Sumatera Barat, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya baiklah Bapak, sepertinya sudah jelas, semoga. Silakan dilanjutkan, dimulai pertanyaannya. Agak lebih keras suaranya ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz. Jadi yang ijazah nyontek ini Ustaz, itu sudah lebih 1 bulan lalu Ustaz. Jadi kan boleh menggunakan. Apa yang sudah lebih 1 bulan Jadi Bapak? Kan pertanyaannya sudah 1 bulan yang lalu. Oh, pertanyaan sudah 1 bulan. Coba. Sudah ditanyakan, tapi ada yang lebih. Iya. Masalahnya apa? Bapak mau menanyakan masalah apa? Silakan. Jadi kan boleh menggunakan untuk masuk kuliah, misalkan tidak ada persyaratan. Menggunakan apa, Bapak? Menggunakan apa? Ijazah nyontek, Pak. Ijazah? Nyontek. Nemtek. Ijazah. Nyontek. Terus? Ijazah nyontek. Terus? Ya, Ustaz. Jadi kan Ustaz cerita jawab boleh menggunakan untuk masuk kuliah, misalkan tidak ada persyaratan nilai tertentu. Nilainya itu harus 90. Nanti tadi disyaratkan nilai tertentu diperkirakan nilai. Jadi yang mau saya tanyakan Ustaz, jadi universitas ini kan tidak mensyaratkan nilai tertentu atau mensyaratkan nilai tertentu, tapi universitas ini menyediakan beasiswa Ustaz yang terikat langsung. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami. Begini. Kayak saya punya solusi. Bapak yang bertanya kan lewat WhatsApp. Bapak rekam audionya, suara Bapak, terus kirim ke nomor WhatsApp ini.
rekam audio, ya di WhatsApp kan ada fasilitas rekam audio ya, suara ya, rekam suara. Kirim audionya, kirim ke sini, nanti akan di-play di sini ya. Gitu ya Bapak ya. Suaranya putus-putus sekali ya. Suaranya enggak jelas pertanyaan Bapak, nanti khawatir nanti Ustadz salah jawab ya. Ya, terima kasih ya. Nah, bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya di acara ini, sekali lagi kami ingatkan seperti di awal tadi, bahwa jika ingin bertelepon lewat jalur WhatsApp call, cari yang sinyalnya penuh atau sinyal internetnya tuh banyak gitu ya, full gitu ya. Jadi suaranya bisa lancar gitu ya. Kembali kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Fulana Ustadz di Jakarta Timur. Bertanya seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Saya janda anak 3, 2 lelaki sudah kuliah, 1 perempuan kelas 3 SMA. Suami saya meninggal bulan Januari 2021. Suami saya ini 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Suami saya anak sulung. Semasa suami hidup, saya nggak kerja. Nafkah bergantung pada suami. Orang tua suami sudah wafat. Nah, tapi adik-adiknya masih hidup. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas nafkah saya dan anak-anak ini saya, Ustadz? Apa boleh saya minta 2 laki-laki dari suami saya ini untuk membiayai kehidupan anak-anak dan saya? Jazakallah khairan Ustadz. Anak-anaknya kan sudah dewasa yang laki-laki. Nah, iya ya. Udah kuliah. Ya kewajiban nafkahnya kepada anak-anaknya lah, anak laki-lakinya. Oh begitu, paham. Iya. Kalau harta warisan tidak cukup. Iya. Kalau anak-anaknya juga tidak mampu menafkahi ibunya, ya, maka kewajiban nafkah Anda ada di tangan amil zakat. Datanglah ke amil zakat. Bila tidak memberikan, mereka berarti menzalimi Anda. Ya. Ada badan amil zakat negara, ditunjuk oleh negara, yang diizinkan oleh negara seperti Basnas desa, Basnas kelurahan, Basnas kecamatan, Basnas bupati, datang untuk mengajukan biaya hidup Anda agar dipenuhi mereka. Ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi untuk ibu yang bertanya, Bu Fulana tadi yang bertanya di Jakarta Timur ya tadi ya, di Jakarta Timur, coba motivasikan anak-anak yang sudah kuliah ini agar bisa berproduktif di usia yang 20-an ya, sekitar 20, insya Allah badannya masih kuat-kuatnya itu ya, mau bekerja yang malam atau mau kerja yang siang atau mau lembur, insya Allah masih ada peluang insya Allah. Jadi semoga Allah mudahkan untuk mengenai nafkah hariannya ini ya, untuk maisahnya ya, semoga Allah mudahkan ibu ya. Jadi atau kata Ustadz Erwandi tadi ke lembaga amil zakat seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari ini Ustadz, dari Muhammad Fadil Fasya di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Begini bunyinya. Bismillah Ustadz Erwandi, ingin bertanya. Ini ada kasus di mana rata-rata sekarang para perusahaan yang menjual memori komputer atau laptop itu memberikan garansi seumur hidup dalam kurung lifetime warranty kurung tutup, yang artinya unsur gorornya tinggi. Titik. Halalkah untuk kita membelinya dengan alasan kita membutuhkannya? Tanda tanya. Kemudian karena belum tentu merek dagang memori lain yang memiliki garansi bukan seumur hidup itu cocok atau sesuai dengan komputer laptop kita. Nah, atau sebelum kita membeli kita buat kesepakatan yang tadinya garansi seumur hidup menjadi 2 atau 3 tahun misalnya. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ya. Kalau harganya normal, biasanya garansi seumur hidup tentu sesuai dengan harganya dimahalkannya. Enggak tentu tutup perusahaannya. Iya. Ya. Kalau harganya normal, mau Anda garansi setahun, 2 tahun, mau long life, sama juga harganya, ya ambillah yang long life tadi, harganya sama. Nanti kalau 2 tahun Anda ingin beli lagi, itu Anda buang, ya tidak ada masalah. Yeah. Memorinya Anda yang baru, kalau Anda merasa jadi gharar bagi dia. Yang dirugikan adalah kan si penjual. Ya.
Allahu a'lam. Ya, begitu Ustaz ya. Taib lah. Itu sudah jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Akcaya pakai Q dia, Akcaya ZB, Masya Allah. Di Jakarta Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan Ustadz, mau tanya. Untuk akad musa'akoh yang apakah harus ada masa kerjasama atau setiap panen itu akhir dari akad dan harus diperbaharui akad lagi? Tanda tanya. Saya ulang ya, ini agak susah nih. Akad musa'akoh, apakah harus ada masa kerjasama atau setiap panen itu akhir dari akad dan harus diperbaharui akad lagi? Tanda tanya. Misalnya kerjasama dengan penggarapan selama 4 kali panen ya. Atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Musaqah yaitu seseorang menyerahkan kebun untuk dikelola oleh pihak kedua. Kebun itu sudah menghasilkan, tapi butuh perawatan ya dan seterusnya. Butuh air, butuh pupuk, terus butuh pembersihan dahan, pembersihan lahan dan seterusnya. Ya. Maka ini dinamakan musaqah. Ya. Dan dia bagian dari akad musyarakah. Ya. Dan akad syirkah dalam mazhab Syafi'i ya tidak boleh bila harus ada batas waktu. Gitu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab para ulama yang lain boleh bila ada batas waktu. Namanya kita bermusaqah selama 2 musim panen. Ya. Ya, sekitar umpamanya 2 tahun. Ya, atau kebiasaannya panennya sekali 6 bulan berarti sekitar 1 tahun dan seterusnya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau Anda buat begitu batal. Berarti dalam mazhab Syafi'i berapa? Tidak boleh harus 6 bulan. Ya udah, kita musaqah. Kapan salah satu pihak ingin mengakhiri, pihak yang lain merasa tidak dirugikan, silahkan. Malah seperti itu. Ya. Gitu, bebas ya jadinya. Ya. Dalam dua hal ini penting. Kalau mereka ada kesepakatan tanggal berakhir, jelas. Bila tidak ada kesepakatan tanggal berakhir, ya udah terusin aja. Enak, gitu ya. Iya, tidak perlu diperbarui. Iya. Ini hanya di ruang lingkup pertanian atau bagaimana Ustaz? Ada di sektor lain boleh nggak Ustaz? Dalam akad musyarakah. Syirkah kerjasama ya. Iya. Jadi tidak harus pertanian, ini juga soalnya yang bertanya ini pertanian. Oke, baik. Telah berkali Ustaz atas ini pencerahannya. Baik, sebentar. Iya, siap. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Umunada di Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Begini bunyinya. Bismillah, barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz Wandi. Harta ana belum sampai haulnya. Pertanyaan ana, pertama, bolehkah ana bayarkan zakatnya sekarang? 2, ana berencana mau mengeluarkan zakat harta ini untuk korban Palestina. Apakah boleh? Dan ana kirimkan melalui grup pengumpulan donasi. Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Kalau belum sampai nisab, maka tidak dihitung zakat. Haul Ustaz, ini belum sampai haul. Ya. Haul tidak menjadi ketentuan untuk boleh berzakat. Oh gitu. Boleh, bukan wajib ya. Iya. Ya. Walaupun belum haul, Anda terima uang umpamanya bonus sekarang sebanyak 2 miliar. Masya Allah. Langsung dari 2 miliar Anda zakatkan 2,5%-nya yaitu 550 juta. Masya Allah. Langsung Anda berikan kepada fakir miskin niat zakat. Iya. Itu boleh. Masya Allah. Ya, walau haulnya setahun lagi. Oh gitu. Mendahulukan zakat dari haulnya boleh. Tapi berzakat belum sampai nisab, cuma dapat uang 100 juta.
Iya. Sekarang nisab di atas 100 juta, 110, 115. Waduh, tinggi ya sekarang. Karena acuannya kan adalah harga emas. Iya, 1.300.000 ya kalau nggak salah, 1.380.000 kalau nggak salah. Tinggi banget. Nah, maka kalau dapat 100 juta, Anda niatkan zakat. Iya. Ya, belum nisab, belum haul, maka ini tidak dihitung zakat. Iya, Ustaz. Kalau yang pertama tadi sudah dihitung zakat. Iya. Pertanyaannya saya tidak tahu apakah Anda sudah sampai nisab atau tidak. Ya itu, ini nggak disebutkan nisabnya, tapi haulnya. Tapi cuma saat kalau disegerakan sebelum haulnya, nanti begitu jatuhnya temponya itu haul itu dan uangnya masih tetap banyak, masuk ini nggak harus bayar lagi atau udah dibayarin kemarin itu termasuk sudah dibayar atau bagaimana? Saya beri contoh tadi. Iya. Anda terima 2 miliar. Iya, 1 Ramadan misalnya. Sekarang. Oh ya sekarang, oke. Iya ya. 18 Syawal umpamanya. Iya. Langsung Anda keluarkan 50 juta rupiah. Iya. Jelas? Nanti 15 berapa tadi sekarang? 15 Syawal, anggap 15 Syawal. 15 Syawal tahun depan, Iya. Anda lihat uang Anda berapa di waktu itu lagi. Ya. Iya. Andai uang Anda tinggal 1 miliar. Nah. Pastikan Anda bayar zakat lebih. Iya. Nah, yang 25 pertama itu zakat sekarang. Yang 25 juta kedua, Anda punya deposit simpanan zakat. Oh, Masya Allah. Untuk tahun nanti. Tahun 1447. Iya, paham. Itu kalau berlebih Anda bayar. Iya. Kalau sebaliknya, sekarang Anda bayarkan, terima 2 miliar, langsung Anda keluarkan 50 juta. Iya. Ya. Iya. Subhanallah. Di hari 16 Syawal tahun depan, uang Anda naik 10 miliar. Waduh, amin. Waduh, amin. Besar banget maksudnya. Terus. Lanjut. Besar banget zakatnya. Iya, besar banget. Kalau biar kecil zakatnya, saya doakan uangnya kecil. Jangan dong. Lanjut. Agar tidak berzakat sama sekali, kita doakan fakir miskin. Iya. Enggak lah ya. Jangan dong. Naik uangnya, alhamdulillah. Tadi yang 2 miliar dia kembangkan terus. Sekarang sudah sampai 10 miliar. Ya. Maka dia tadi sudah berzakat 50 juta. Padahal sekarang zakatnya harusnya 250 juta. Iya. Berarti kurang zakatnya 200 juta. Iya. Dia bayarkanlah di tahun depan itu 200 juta lagi sisa kewajiban zakatnya. Iya. Iya, paham. Masih seperti itu ya, Masya Allah. Allah maha baik, Masya Allah. Adil sekali ya, barakallahu fikum Ustaz atas solusinya. Ternyata seperti itu, bisa seperti itu ya. Oh Allah, Islam tuh mudah Ustaz ya. Dan itu cara baik. Cara baik ya. Pengelolaan kebaikan Anda secara individu atau pengelolaan keuangan negara. Amin. Ya, maksudnya apa? Anda alhamdulillah hari-hari, setiap bulan bantuin tetangga kiri kanan, kerabat di kampung Anda bantuin, walau membantu mereka. Sekarang ada dan zakat sudah Anda tunaikan pada waktunya. Dan sekarang ada yang butuh dana besar. Anda biasanya kirim ke kampung 500. Qadarullah, Masya Allah, ada adik ipar Anda, anaknya diterima di kedokteran UI. Itu biaya masuk umpamanya 50 juta. 50 juta. Tentu nggak kuat dengan sedekah. Kata Anda, ini saya niatkan zakat saya. Dia mustahik zakat dan dia pintar dan semoga dengan belajar ilmu kedokteran nanti bisa bermanfaat bagi dia dan bagi kaum muslimin. Ilmunya.
Anda berikan 50 juta itu sebagai zakat Anda. Tahun depan ketika Anda zakat, oh kewajiban cuma 10 juta. Nah. Dah berarti Anda sudah zakat dan masih ada sisa simpanan 40 juta. Masya Allah. 2 tahun ke depan lagi, subhanallah, zakat Anda naik menjadi 20. Masih ada ya udah berarti dipotong yang 40, jadi sisa 20 lagi. Iya, Masya Allah. Tahun ketiga ke depan, subhanallah, harta Anda bertambah, zakat Anda 30 juta. Iya. Berarti deposit sudah ada 20, tinggal Anda keluarkan lagi uang baru 10 juta. Iya. Masya Allah. Jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Begitu mengelola kebaikan individu. Iya. Masya Allah. Memang kalau bersedekah 15.000 ya tidak biasa. Tapi kalau 30 juta sedekah kayaknya berat. Tapi kalau zakat kan tidak berat. Memang kewajiban harus dikeluarkan. Iya, betul. Betul, Ustaz. Nah, itu caranya. Baik. Ya. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW Salam. ketika terjadi defisit anggaran negara untuk biaya perang. Itu Rasulullah SAW menarik zakat sahabat-sahabatnya yang kaya untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, sehingga dana terkumpul cukup memenuhi biaya perang. Ya, jadi nggak ada tuh Rasulullah perang utang-utang. Ya, Insyaallah. yang ada seperti tadi menarik zakat untuk beberapa tahun ke depan sehingga tertutupi biaya perang atau membeli dengan tidak tunai. Beli atau tenang tidak tunai. Taib. Taib, Ustaz. Ya. Paham, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, itu kebijakan yang sangat baik, bagus sekali untuk individu. Barakallahu fikum, Ustaz, atas semua penjelasan yang panjang lebar dan lengkap sekali buat kita semua. Semoga apa yang sudah antum upayakan dengan menjelaskan dengan secara detail ini bisa dipahami dan bisa diamalkan oleh kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ustaz, waktunya sepertinya sudah dicukupkan. Bolehkah kami tutup acaranya, Ustaz? Boleh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz, jazakallah khairan. Pemirsa Fatwa TV, sudah selesai. Nah, semoga Allah pertemukan kita lagi di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, Ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Bagaimana hubungan dengan anak saya yang Allah baik fiik. Ini mau lazar. sudah masuk